Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang, bersama saya Abdur satu juga Cing Abdel. Akhrian, watch play. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Jangan lupa untuk membeli tiket 56 Lin Mas Efran. 56. Lin Mas Efran. 56. 56. Saksi Hidup. Masih ada untuk show siang. 56 Saksi Hidup. Wow, 2 kali show tanggal 6 Desember 2025. Teman-teman, show siang ada show malam. Tapi show malam sudah sold out. Tinggal show siang. Iya, betul. Show siang tuh jam 1. Jam 1, teman-teman. Ya. Tempatnya di iNews Tower, lantai 3. Lantai 3, MNC Conference Hall. Namanya MNC Conference Hall. Kalau yang kemarin, MNC Concert Hall. Oh, bukan Jakarta Concert Hall. Kalau di Jakarta Google, ya? iya di Google Jakarta namanya Concert. Jakarta Concert Hall. Jakarta Concert Hall, ya. Sama-sama di iNews Tower, tapi yang Adil Idola kemarin lantai 14. 14, kan? 14. Ya. Ente nggak datang kok, sok-sok tahu lantai. Yang perform sih 14-15. Ya. Ya, di yang Cing Abdel lantai 3 nanti. 56 Saksi Hidup. Yoi. Akan membicarakan pemimpin-pemimpin Indonesia. Iya. Mulai dari Pak Harto Sampai Pak Prabowo. Keren. Yoi. Rima tuh. Mulai dari Pak Soeharto ke Pak Prabowo. Oh, Rima. Rima. Mana rimanya kalau kata Ate? Kata Ate, betul. Iya. Aduh. Dan Cing Abdel, kalau teman-teman lihat agak kurang tag hari ini. Karena bapak-bapak ini lagi kedinginan. Bapak-bapak ini lagi kedinginan karena beliau habis cabut gigi. Habis cabut gigi di sebelah kanan. Kiri. Kanan atas. Kanan dong. Kalau yang ini kiri bawah. Ini sakit gigi. Enggak, maksudnya ini yang dicabut kanan kan? Sini kanan. kan? Iya, maksudnya kiri bawah juga ada yang gue pengen cabut tapi nggak jadi. Tapi ini, kiri bawah sakit. Enggak. Yang sakit kemarin tuh kanan. Atas. Kanan atas. Itu sakit gigi 56 tahun hidup. Itu yang paling yang paling menyiksa bener gue. Gue udah pakai semua maksimum obat yang bisa dikonsumsi dalam sehari. Bahkan ada yang lebih. Misalnya Ponstan, cuma bisa 4 kali sehari. Gue mungkin itu 6. Nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Kataflam, maksimal 3 kali, gue 4 mungkin itu. Sebentar, Ponstan tuh dia apa? Tablet? Tablet. Mefenamat. Kalau Kamaflam, Kataflam, tablet juga? Tablet juga. Obat minum semua ini? Obat minum. Oh, nggak ada obat oles? Semprot beli kemarin. Setelah sampai iNews Tower itu, melihat gue gitu, banyak yang kasih saran. Ini cuy. Ada saran yang bisa dilakukan adalah semprot. Beli obat semprot. Cari deh tuh si Ocit sama Wingo. Iya. Ada beli. Agak ngaruh. Nggak ngaruh? Saran kumur-kumur air garam. Ya di situ gimana nih kumur-kumur air garam? Itu untuk meredakan sesaat lah, itu nggak ada redanya, Dur. Biasanya gue kalau pakai Ponstan, pakai Kataflam tuh ada redanya gitulah. Bangsa sejam 2 jam gitu reda ada. Ini enggak? Nggak ada redanya, Dur. Berarti sakitnya parah itu ya? Iya. Setelah gue ini apa? Orang ada yang mau perhatikan gue megang pipi terus gue nggak tahu tuh, Dur. Iya. Kelihatan sih kalau emang pegang pipi mulu. Kayak gimana ya? Segini dong bisa bukanya dar gitu. Kalau begitu sakit. Atas ya? Atas sih bengkak, di sini bengkak. Ternyata dia udah. Saya bisa membayangkan sih rasanya emang gigi sakit tuh emang. Makanya saya lebih pilih sakit hati sih daripada sakit gigi ya. Iya. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini sebenarnya sih, Dur. Iya, maksudnya menurut saya Bapak Megi Z agak keliru di situ. Oke. Beliau lebih memilih sakit gigi kan daripada sakit hati. Iya. Enggak deh.
saya mending pilih sakit hati daripada sakit gigi. Sakit hati itu minum antimo masih bisa tidur kita. Tidur, lupa ya? Lupa. Nah, ini nggak bisa tidur. Nah, tuh kan, sakit gigi nggak bisa tidur kan? Sampai rumah, gue minum obat pereda nyeri yang ada obat tidurnya, Dur. Nah. Nyerinya mah tetep. Oh, Cing Abdel minumnya pakai kopi kali? Enggak, nyerinya mah tetep, tapi ngantuk gini. Tapi nggak bisa tidur. Ya Allah, gue bilang bener-bener ya. Gue ngomong sama siapa, Bang Wingo. Ini Wingo, kita ini dari segitu banyak nih anatomi di tubuh, onderdil ribuan kali. Ini cuma satu doang dikasih sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, Dur. Iya sih. Bisa begitu ya, tubuh ini ya. Satu lagi yang nggak bisa bikin tidur tuh sakit telinga juga. Sakit telinga tuh kayak gimana? Saya tuh, gue jangan sampai dah. ya itu salah satu faktor. Diginiin. Tidak, dia tuh nggak bisa dikeluarin. Ya kadang kalau masuk air mah bisa keluar tetap. Pancing air lagi. Pancing air giniin. Nah, saya tuh sebenarnya sudah dari SMP. Masuk air. Bukan. Lama banget. Saya tuh dari SMP. Pertama kali saya sakit telinga tuh dari zaman SMP lah. Jadi gara-gara saya tuh punya kebiasaan korek-korek pakai lidi. Gitu. Nah, mungkin si dindingnya nggak sampai gendang, dindingnya doang. Suling. Gendang ke suling. Iya kan, gendang ke suling. Dekat dong. Dekat. Benar. Tapi begitu dimasukin gendang ke telinga masih oke, suling telinga tuh kayaknya. Jadi jauh ya. Gendang sama suling tuh dekat dulu posisi mainnya tuh. Betul. Dekat, tapi begitu konteksnya telinga jadi. Konteksnya ke telinga kayak jauh. Suling telinga tuh kayak telinga kayak jenis minuman gitu. Menyuling telinga. Larutan. Ya. Nah, si dindingnya itu luka, yang mana kan kita nggak tahu. Nah, jadi itulah yang akhirnya jadi nyeri itu. Wah, itu juga sama sih, nggak bisa tidur itu. Nyut ke dalam. Iya, bener-bener kayak serba salah gitu. Kita gini aja, wah sama juga itu. Bener-bener. Nah, terus ke dokter dilihat merah semuanya itu dinding itu, merah semua karena itu tadi luka itu. Terus akhirnya dikasih obat apa segala macam. Tapi jarang kalau nggak LED. Sembuh lah apa segala macam, tapi dia tuh ibaratnya kayak kita luka gini loh. Jadi kegores. Iya, nggak bisa langsung sembuh. Ya ada proses pemulihannya untuk kembali dia seperti kulit seperti biasa. Nah, itu tuh sepanjang itu tuh ada obat pereda nyerinya, tapi tetap aja tidur kayak nyut gitu. Saya udah lama, terus baru mungkin ya tahun-tahun ini lah, mungkin awal tahun kemarin kayaknya. Kena lagi. Lo gituin lagi? Iya. Pakai lidi lagi? Nggak pakai lidi, pakai itu yang Cing Abdul tahu yang kita beli kalau gunting kuku apa segala macam, yang satu set. Kan ada yang ya, buat ngorek. Kayak sendok gitu. Iya, sendok ya. Nah, itu. Lo pakai itu. Emang gemes ya? Iya, gemes. Emang gemes rasanya kan? Iya. Pengen ngerasain sakitnya dikit-dikit. Bukan sakitnya. Lo mau diapain? Ini bersih-bersihin. Oh. Cuman mungkin ya ada momen di mana luka lagi ya. Nyut lagi. Waduh. Ke dokter THT selalu bilang, jangan pernah bersihin ini, bersihinnya ini ke dokter THT sini apa segala macam gitu. Jangan pernah bersihin sendiri apa segala macam gitu. Cuman gemes. Iya. Masa setiap telinga kotor kita ke THT, maksudnya repotin dokternya nggak sih gitu? Ya kan dokternya dapat duit, Dur. Jadi kayak repot gitu. Udah bersihin sendiri. Tapi akhirnya itu nyut gitu. Itu sama juga, Cing. Gak bisa tidur itu, sakit telinga tuh. Gue tuh baru ngerasain yang orang bilang kalau sakit gigi itu serba salah, dengerin orang ngomong aja kesel. Itu kemarin bukan dengerin orang ngomong lagi, Dur. Dengerin orang ngomong, ketawa, menggelegar kayak gitu. Orang itu gue di sambil nunggu, ya Allah. Udah gitu, Bang Panji ngewasnya lama. Cing Abdul masih di backstage udah kayak, masih lama nih. Crowd work, masih crowd work di awal. Tanya-tanya penonton. Kombrek 2 kali.
pada improv komedi dulu, bukan deket-deket aja lo, Ji. Gue rasa, kalau gue kritik adalah improv komedi. Ngapain sih kita belum tampil suruh improv komedi? Iya, itu saya sempat ngomong juga di backstage waktu comeback pertama. Saya bilang ke Bang Panji, Bang, apa lebih enak habis stand up baru ini tahu improv gitu. Terus dia bilang, kenapa emang? Bilang, kan kalau habis stand up, kalau misalkan pecah nih, emang tetap gambling. Cuman kalau habis pecah baru main improv, itu PD-nya tuh ada. Kalau main improv dulu baru stand up, itu kayak gimana gitu. Apalagi kalau improvnya nggak dapet. Betul. Aduh, tambah ini. Kan biasa di open mic maksudnya biasa dia ya acara-acara stand up selalu begitu kan. Kita stand up dulu, baru improv gitu. Iya. Mungkin tapi itu mungkin karena secara rundown pengennya Fedi Nuril emang udah terakhir gitu. Mungkin ya. Secara rundown ataupun kalau mau main yang udah tampil aja. Betul. Kan 3 nih. Tampil break terus improv itu aja yang main gitu. Ya bisa juga. Bisa gitu. juga ya kayak gitu. Tapi ya sudahlah. Tapi sudah keren. Sudah berjalan dan sudah lancar. Dan lancar. Dan saya waktu Cing Abdel udah pulang, saya lagi makan nasi kotak. Bang Panji tanya ke saya, "Dur, lu ini siapa yang yang lu paling suka?" Abdur. Saya menyukai diri sendiri. Tidak. Saya bilang ke Bang Panji, saya suka Ate. Tapi memang Ate tuh memang Ate pecah ya, udah. Memang mainannya Ate lah, udah itu. Itu ibarat kayak Ronaldo dipasang di depan, ya udah gitu. Nah, tapi kalau mau pilih yang saya paling suka sih, saya pilih Cing Abdel malam itu. Karena itu pertama kalinya saya nonton Cing Abdel se-energik itu. Karena nggak pakai. Dan saya suka gitu. Nggak pakai stand mic. Iya, saya melihat sosok Abdel Akhrian yang berbeda. Kayak umur berapa? Kayak 55,5. Jadi bagus gitu. Jadi makanya saya sempat kan sebelum Cing Abdel pulang, saya bilang, Cing, di 56 kayak gitu, jangan stand mic mulu gitu. Iya. Kan kalau Cing Abdel spesial sendiri kan ritmenya bisa diatur sendiri, nggak perlu terpatok sama abis ini nanti ada yang tampil atau apa gitu kan. Iya, betul. Jadi main aja, ada beat yang perlu ini udah jalan-jalan, tapi udah capek udah pakai stand mic lagi apa sih. Intinya ada warna beda gitu. Iya. Kalau sejam berdiri stand mic terus ya gitu gue selama ini. Iya, maksudnya Iya, gue akan nggak pakai stand mic di Ada masa-masanya gue tidak pakai stand mic. Iya. Tapi stand mic siapin. Iya, betul. Iya. Nah kemarin itu gue kan pertama gue nggak pakai stand mic, gue udah bilang sama FD-nya. Karena gue pas saat membayangkan, udah tahu ngeliat sebelah sini Fedi Nuril, sebelah sini Panji, gue ngebayangin gue harus jalan-jalan nih. Kalau Panji, gue mungkin ada penekanan ke Panji, gue akan dekat Panji gitu. Kalau Fedi Nuril, gue akan dekat Fedi Nuril. Udah gue bilang, gue nggak pakai stand mic gitu. Tapi berjalan acara kan sambil tambah nyut-nyutan tuh, dingin, tremor gue udah gitu ya. Stand mic ada nggak gue? Iya, saya lihat tuh comeback kedua, FD mulai siap-siapin stand mic di belakang. Di belakang, stand mic ada nggak? Ya lo kata lo nggak pakai, kata sih ini. Ya siapin aja sih, gue belum ini. Cuman jaga-jaga gue lagi gitu. Tadi gue udah mau pakai stand mic dulu. Saking dingin, sakit gigi gitu, gini. Ntar gue tremor gitu. Ini gue kan tremor dulu. Iya. Tangan gue kan tremor gitu. Ya udah deh, tapi gue nggak pakai deh udah. Tapi sakit emang. Tapi selama stand up nggak berasa kan sakitnya? Nggak berasa. Selama stand up tapi nggak berasa. Tapi Dion memperhatikan, sering menelan ludah. Karena emang air liur keluar terus, keluar mulu. Karena sakit ketika gigi, maksudnya mengatupkan mulut tuh sakit ya? Mengatupkan gini, ini nggak bisa ini. Nggak bisa tuh, gue gitu. Itu bisa? Ya sekarang kan udah cabut. Oh ya. Yang kemarin nggak bisa, sakit banget. Sama terlalu tinggi, nggak bisa juga,
Nah, setiap begitu, itulah keluar air mata dan liur. Duh, gue bilang, gue apalagi diazab ini. Pada saat genting-gentingnya perlu ini. Aduh, ya Allah, bener-bener. Gue berdoa terus, gue berdoa aja kerjaan gue di pas itu. Pegangin pipi aja gue kerjanya, ya Allah. Gue bilang, kayak begini. Nah, tapi ya itu. Cing Abdel secara berbeda dari Abdel biasanya. Anjir. Abdel biasa. Energik, sumpah energik. Dan saya suka. Juga akan coba. Bahkan ngos-ngosannya itu part of the show, menurut saya. Iya. Maksudnya kan kalau kayak Cing Abdel, Ilham, gitu-gitu yang ngos-ngosan di panggung itu orang tahu, gitu. Maksudnya orang masih mengamini aja itu part of the performance gitu. Ya kali orang stand up nggak ngos-ngosan. Kecuali kalau yang stand up siapa yang masih muda, Ate gitu, stand up terus ngos-ngosan, orang kayak ngeganggu banget sih ngos-ngosannya gitu. Maksudnya itu harusnya bukan di bagian dirinya dia gitu. Jadi oke. Nah, teman-teman yang mau nonton Cing Abdel Energik bisa nonton. Nggak dibayar tapi kita bukan nggak dibayar, sorry, bukan. Kita nggak di video nggak sponsorin Ngabdur. Iya. Video nggak sponsorin Ngabdur. Tapi demi Comika lah kita. Demi Comika, silakan di video. Boleh lihat di video. Kayaknya kalau Ngabdur ini tayang masih ada waktu 7 hari. Iya. Kan dia 14 hari. 14 hari ya. Ya, masih ada waktu 7 hari ke depan bisa teman-teman nonton di video. Hanya 49.000. Bayar 49.000 bisa lihat Cing Abdel energik dan ngos-ngosan. Tapi seru. Itu. Tapi banyak lupa akhirnya. Iya, makanya itu saya bilang. Kan kalau di acara sendiri bisa tenang. Bisa prompter. Kan saya udah tawarin ke Melon itu, saya bilang Cing Abdel mau ini itu soalnya komik-komik lain kan pada taruh tuh. Iya. Pada taruh gue pasti ngelatih itu terus, Dur. Jadi kalaupun ada yang kelewatan, terus gue akan berusaha untuk kembalikin ke situ. Nah, itu sering pabaliut jadinya. Mendingan lupa, ya udah tinggalin aja gitu. Saya awal mula waktu ditawarin untuk taruh materi di prompter, saya sempat mau tuh, saya bilang, oh iya kali ya, biar saya nggak lupa. Terus baru saya ingat, lah kan saya pakai media. Ya, media muncul, ya otomatis saya tahu beatnya apa gitu. Oh, gak usah, udah media itulah patokan beat saya gitu. Iya. Jadi aman, alhamdulillah. Adil Idola, Fedi Nuril dengan luar biasanya beliau ya. Luar biasa timing komedinya. Saya suka banget materinya dia yang 5 cm. Yang dia bahas Igor ya. Igor Saikoji. Storytellingnya. Oke. Aktor sih. Iya. Storytellingnya sampai di belakangnya ada callback-nya. Lo ngeliat ini nggak? Open mic-nya dia nggak? Lihat. Yang pas yang saya juga open mic itu. Yang bareng gue, yang gue nonton. Iya. Yang gue nonton. Itu persis tuh, nggak ada bedanya kata-katanya. Betul. Setapannya. Apa namanya? Sudah badan, sudah nempel. Jeda-jedanya. Iya. Jeda-jedanya. Keren. Aktor emang dia. Aktor. Iya. Pemain lo. Fedi Nuril saya salut. Pemain lo, bener lo. Saya salut Fedi Nuril. Terus yang mengenai punchline dia di pertama penampilannya, itu yang bikin ger banget. Lo kalau pengen tahu lo harus nonton. Itu dia kok konsultasikan ke beberapa pihak. Aman nggak gitu. Dia aman nggak? Kan ada beberapa yang awalnya kan karena di video mungkin ya, ada beberapa yang nggak aman lah. Misalnya materi lo, ada yang dibilang nggak aman gitu. Materinya Fedi Nuril kata ini aman. Nah kan ngobrol-ngobrol tuh gue sama di bawah tuh ya tempat ngerokok. Aman kata si ini. Lu bawain nggak? Bawain aman kata. Iya kalau buat videonya mah aman. Tapi kan buat elunya nih, orang taunya selama ini lo begini. Aman nggak elunya gitu? Terus dia bilang apa? Karena gue udah nyobain 3 kali pecah sih, Cing. Wah aman deh, kata gitu.
Dia mulai merasakan dilema-dilemanya komik tuh. Iya kan. Dibawain apa enggak nih, kayak gitu. Kalau videonya mah aman. Lo kalau ngomongin politik pasti kata video nggak aman. Gitu. Cuman kalau untuk yang ini aman karena ini orang akan image dia, bukan image video. Betul. Iya. Tapi karena gue pecah, jadi pengen ngerasain pecah di 1.000 orang mungkin ya. Dia pengen ngerasain karena open mic kan ya 50-70 orang gitu. Itu aja dia udah ngerasain. Oh, pecah nih gitu. Berantakan sih itu. Iya, itu dia. Itu yang membuka. Teman-teman nonton aja di video. Sehingga semuanya tuh kita bisa nerima bagian lucunya Fedi Nuril. Iya. Cuman saya nggak tahu ya yang di video itu, yang bagian itu dipotong apa nggak, saya nggak tahu. Iya. Tapi yang jelas itulah pembukaan meledak, nggak karu-karuannya Fedi Nuril. Dan itu pembukaan yang kalau dibawain oleh komik nggak masuk. Nggak masuk. Komik siapapun nggak bakal bisa membuka dengan seperti itu, nggak bakal bisa. Ya. Pernah kalau saya pernah waktu ini dulu zamannya ngerosting Raditya Dika kalau nggak salah, atau rosternya tuh Raditya Dika kalau nggak salah, atau Raditya Dika yang di roasting terus dia balas acaranya MLI di Pongmi dulu off air tapi tidak tayang. Itu Raditya Dika. Jadi waktu itu kan kayak Raditya Dika masih menara gading banget lah pada waktu itu. Jadi dia tuh bilang dia tuh selama ini stand up di TV mulu. Terus ketemu acaranya MLI yang bener-bener grassroots gitu. Dia pengen gitu. Oh, gue nonton juga itu. Iya kan? Ya, dia pengen membawakan hal-hal yang tidak bisa di TV. Itu lah. Iya. Itu yang kita lihat ke Raditya Dika. Wow, seliar itu. Nah, Fedi Nuril membuka dengan gokil. Cepet gitu. Keren. Cepet ini. Dan dia ada improv mengenai sakit gigi gue. Improv tuh. Ya, saya lupa lagi yang begini. Iya. Iya, tapi yang jelas dia tuh sudah saking nempel materinya. Jadi dia tuh sudah bisa bermain di luar materinya gitu. Iya. Jadi mau kapanpun dia keluar dari materinya, dia bisa balik lagi gitu. Iya, betul. Saya ngelihat gitu kayak, wah udah seluas itu. Keren banget sih Fedi Nuril. Keren. Aktor memang aktor. Iya. Gak kelihatan deg-degannya. Gak kelihatan. Santai aja. Santai aja. Pemain loh, Fed. Pemain bener. Loh. Iya kan. Nomor 2 tapi. Nomor 2 tapi. Iya. Nomor 1 tetap Reza Radian. Enggak, nomor 2 juga, lu nomor 3 kali setelah Nicholas juga. Vino. Ya. Wah, masih banyak Fedi Nuril. 12, nomor 12. Iya. Banyak katanya. Itu dia. Cing Abdul, gimana umroh kemarin? Aman? Saya banyak cerita nih sebenarnya. Jepang, saya ke Jepang. Iya, lo dulu aja deh. Jepang, lo gua umroh udah. Jadi ini dulu klarifikasi kenapa Ngabdur itu lama libur. Jadi saya itu pertama kali itu saya ke Semarang 4 hari. Syuting film 4 hari. 4 hari apa 5 hari ya? Sekitar itu pokoknya. Terus saya pulang dari Semarang pagi, malamnya saya ke Jepang. Oh, sorry, sebelum itu saya umroh dulu. Umroh yang nganter rihlab jamaah pertama. Kan udah kesini. Belum, setelah Abis umroh lo udah kesini? Belum. Oh, belum. Pokoknya mulai dari saya umroh tuh. Sebulan doang kali. 2 bulan. Menjelang. Dari saya umroh, bener. Oh, dari umroh? Umroh rihlab. Pertama tuh ya, set. Pulang dari umroh rihlab, 2 hari kemudian saya ke Semarang. Sekitar syuting kayak 5 hari di Semarang. Saya pulang dari Semarang pagi, malamnya saya ke Jepang. 8 hari di Jepang. Pulang dari Jepang, nyampe sini sore, besoknya saya ke Jogja. Syuting lanjutan yang Semarang itu. Syuting di Jogja 10 hari. Terus abis syuting dari Jogja, barulah sekarang saya di sini. Jadi saya, ya ada kali sebulan lebih di luar. 2 bulan? Iya. 2 bulan? 2 bulan di luar rumah. Kita ketemu pertama kali, ya open mic. Ya, open mic itu, Cik. Open mic di Bener. Comika. Iya. Itu juga
pertama kali saya ke kantor ke Comika lagi setelah 2 bulan. Setelah dari umroh itu? Iya. Saking padatnya jadwal. Saking di luar mulu. Gitu. Umroh deh. Umroh dulu. Umroh gelombang pertama sudah, alhamdulillah. Sebagai pelayan loh. Sebagai pelayan tamu Allah. Tour leader loh. Tidak, saya bukan tour leader. Kalau tour leader kan harus ambil sertifikasi. Oh, oke. Iya, tapi bertindak sebagai tour leader. Tidak, tour leader ada. Saya pendamping tour leader. Pendamping tour leader. Ya. Oke. Panitia. Menyiapkan segala macam. Ya. Tidak juga. Jadi kami kan 3 orang. Tiga-tiganya berangkat. Jadi saya itu dapat tugasnya itu saya bikin konten sama menjaga Pak Mat Soleh, nama beliau. Jadi beliau ini mungkin beliau umur 70-an kali ya. Jadi anaknya beliau tuh menitipkan ke saya gitu. 2 teman saya kan udah sibuk ngurusin jamaah yang lain. Ya udah, ini Pak Mat Soleh jadi tanggung jawab saya deh gitu. Jadi saya ngurusin beliau selama umroh. Ya. Ada yang DM gue. DM atau apa ya? Cing, dia ikut kali mungkin. Dia ikut lagi. Kan kita juga pernah ngobrol-ngobrolin ini kan. Gue meragukan lo umroh boleh enak sana karena lo beribadah. Tapi sekarang pada saat lo relap, lo menjadi pelayan. Iya. Nah itu yang gue meragukan. Betul. Ya, meragukan. Betul. Nah di DM-nya itu dia udah approve sebagai pelayan tamu Allah. Saya tahu itu orang. Dia itu beliau tidak ikut, tapi beliau itu ibunya ikut. Oh iya betul. Ibunya ikut. Approve Abdur sebagai pelayan tamu Allah. Ya. Okay. Beliau tuh beli tuh baju yang sama bastard. Oh iya. Jadi waktu jemput ibunya di bandara, beliau pakai baju ngabdur bastard warna hitam. Tangan panjang. Masih ada nggak sih itu baju? Masih. Teman-teman kalau mau beli baju ngabdur, beli aja di Shopee ya. Shopee apa Tokped. Pokoknya bastard. Iya, ke IG-nya aja dulu dah. Ya, tayangan ini pasti di bawahnya ada nih, teman-teman. Iya dong? Iya. Apa? Linknya. Oh iya. Di bawahnya tayangan video ini. Deskripsi. Iya, di deskripsi ada kan. Iya, IG. Itu teman-teman beli aja di situ, bastard. Iya. Nah, itu ya. Sebenarnya saya terbantu juga karena ibunya beliau itu gampang ketawa. Nah, kita kan namanya komedian ya, Cing. Iya. Orang ketawa, adrenalin makin naik dong. Iya. Jadi pengen terus. Jadi setiap kali saya kalau bercanda, ibu jangan ketawa. Saya ketagihan. Saya bercanda terus. Ya gitu. Jadi memang simbiosis mutualisme. Saling berbagi energinya tuh baik. Jadi saya membuat jokes dan ibunya gampang ketawa, jadi akhirnya nyambung. Coba kalau ibunya susah ketawa gitu, pasti saya ngejok pertama juga, aduh udah deh. Iya. Lo bawain jokes Fedi Nuril aja langsung di depannya. Kan belum tahu waktu itu. Belum tahu. Ya. Belum tahu. Adil Idola belum ada kan waktu itu. Iya. Kayaknya nggak tahu, mungkin ada cuman masih di konsep kali. Bukit Pemanah. Bukit Pemanah. Apa namanya? Archery Hill. Ya, pasti bilang aja Bukit Pemanah. Kenapa harus di itunya Oh iya. Denah-denahnya. Iya. Ada terus Archery Hills. Ya, Bukit Pemanah. Saya tuh merasa emang berbeda. Tentu berbeda saya umroh yang pertama. Saya sebagai jamaah dengan umroh sebagai pelayan jamaah berbeda tentunya. Saya menyadari bahwa emang pahalanya tuh emang porsinya beda-beda menurut saya. Kalau saya waktu yang jadi jamaah, saya bisa banget fokus ibadah tuh, bisa banget. Tapi ketika saya jadi pelayan jamaah, ya ibadah jadi bolong. Bolongnya itu bukan yang wajibnya aman. Bolongnya itu misalnya kayak nggak mungkin saya bisa sholat malam tiap malam, ngaji yang lama gitu, nggak bisa. Jadi ibadah saya itu ngikutin
ikutin jamaah gitu. Ikutin ritmenya jamaah, nggak bisa sendiri gitu. Karena kita ngurus orang. Tapi kemudian saya ngobrol lah, saya mau tauif kan, Ustadz Sofi. Ngobrol terus dia bilang, iya Mas Abdul emang begitu. Tapi tenang aja, itu pahalanya masing-masing kok. Kita ngebantu orang ibadah juga, itu pahala juga, itu dinilainya ibadah juga. Jadi tenang aja gitu. Emang kalau kecuali kita sendirian, itu emang kita bisa fokus ibadah kita sendiri gitu. Cuman kalau kita jadi pelayan jamaah nggak bisa lah. Kalau lu jadi mutawif untuk menerangkan segala perjalanan sekarang udah bisa belum? Kalau Oke deh, ini lo sampai landing di mana? Jeddah. Landing Jeddah, habis Jeddah ke Madinah. Naik Bis. Oh, naik bis. Oke. Lo jelasin nggak tuh ke ini? Ke apa namanya jamaah. Jamaah udah tahu dari ini, dari Jakarta. Iya, tapi yang jelasin mutawif. Oh. Mutawif Ustadz Sofi yang jelasin. Iya. Landing jam 11 kayaknya. Siang gitu. 11 siang. Oh, ya 11 siang. Jadi nyampe Madinah juga malam-malam juga. Hampir-hampir malam lah ya. Maghrib. Iya, maghrib. Iya. Iya, sama lah. Sama-sama sih. Mau maghrib. Karena kami maghrib tuh udah di Nabawi. Oh, sama. Waktu Kami gue sholat juga. maghrib udah di Nabawi. Bareng-bareng tuh semua ini. Iya. Oh, beda. Kalau yang GIS, sampai ini, kita istirahat dulu aja. Tapi kalau ada yang mau Nabawi sendiri, boleh. Gitu. Jadi istirahat udah pada capek kali ya. Gitu. Beda-beda jadinya. Ya, kami tuh waktu itu kayak saya agak lupa-lupa karena itu udah agak lama ya. Kayaknya ada pilihan. Cuman semua jamaah semangat. Ayo kita maghriban gitu. Iya. Kayaknya ya. Gue maghriban tuh gue. Karena kami habis maghrib, kami ikut siapa gitu yang bahasa Indonesia yang Pintu 19 dulu Ustadz Firanda di situ. Tapi sekarang beliau, saya lupa lagi namanya beliau. Di tiang-tiang gitu ya? Ya, di Pintu 19 tuh. Iya. Beliau, kami ikut apa namanya? Nunggu Isya itu ya? Ya, kultum apa ya? Iya, kayak gitu. Ya, tausiahnya beliau, kelasnya beliau di situ sampai Isya, terus sholat Isya, pulang makan tidur. Iya. Di kemarin gua umroh, Gilbas ibadahnya. Keren ya? Keren. Gilbas keren. Nah, itu yang saya tuh maksudnya saya dan juga teman-teman di Rehab tuh mencoba meyakinkan itu gitu ke orang-orang bahwa nggak apa-apa deh misalkan niatnya pengen jalan-jalan aja gitu, nggak apa-apa, kesana aja dulu karena hati itu miliknya Allah gitu, Allah yang membolak-balikan hati man. Kita nggak pernah tahu. Jamaah Rehab yang pertama ini ada, dia tuh yang bener-bener pengen jalan-jalan doang. Dia tuh pengen jalan, dia tuh mungkin penonton Ngabdur juga gitu. Pengen jalan-jalan aja. Sampai waktu kami, waktu kita jelasin waktu masih via Zoom, manasik pertama via Zoom, kita jelasin masalah Raudah terus dia tanya, ngapain sih kita ke Raudah? Gitu. Emang Raudah apaan? Allahu Akbar. Saya ngakak terus orang ini, nah ini orang ini nih, dia itu tuh. Ya, saya nggak enak kalau kita tunjukin ini ya, cuman ada. Tapi asik beliau orangnya. Gitu, jadi terus akhirnya dijelasin lah gitu. Dan itu kan pertemuan pertama di Zoom kan, jadi teman-teman yang lain tuh takutnya beliaunya tersinggung ketika saya ketawa. Terus saya bilang enggak kok, insya Allah enggak lah. Harusnya beliau tahu itu ketawa-ketawa bercanda itu. Terus akhirnya beliau juga chat, akhirnya bilang, oh iya saya sudah tahu, saya sudah barusan googling gitu. Saya tahu Raudah apaan, kata dia. Oh oke, bagus. Terus waktu kami manasik yang sebelum berangkat, dia ngomong, Bang Abdur, tadi kan waktu manasik kan dijelasin tuh, kita umroh tuh harus niatnya lurus dari sini. Gimana saya niatnya jalan-jalan. Saya niatnya jalan-jalan. Dia bilang nggak apa-apa sih, bilang nggak apa-apa gitu. Kan
sebuah permasalahan, kalau yang saya pelajari ya, sebuah permasalahan yang sama mungkin, tapi jawaban ke tiap orang kan beda-beda. Beda-beda ya. Tergantung ininya. Jadi saya tuh mengambil itu, saya merasa kayak nggak apa-apa. Untuk kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Kita berangkat aja dulu. Yang penting mau jalan-jalan di sana nggak masalah gitu. Dia sampai bawa sepatu lari, Cing. Mau lari dia? Mau lari dia. Dia ke sana tuh mau lari, layaknya di Jakarta aja gitu. Cuman bedanya ada Masjid Nabawi sama Masjidil Haram aja gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa gitu. Berangkatlah, Cing, ke sana. Ya, itulah Allah yang menggerakkan hati apa ya. Sampai ini nggak mau pulang ke hotel, tidur di masjid, Cing. Suka ngilang-ngilang sendiri, ternyata itikaf sendirian di masjid sampai subuh. Ini, wow. Saya bilang, ini orang yang di Jakarta Raudoh aja gak tahu ini. Wah, berbeda. Beda itu. Makanya saya bilang ke Bang Panji kan, saya bilang, gua gimana ya, gua masa mau umroh gua niatnya cari materi. Saya bilang, nggak apa-apa, Bang. Berangkat aja dulu. Mau niat cari materi gitu, nggak apa-apa gitu. Kesana aja dulu. Ntar kita nggak tahu, ntar Allah bagaimana menyentuh Bang Panji di sana gitu. Dengan segala macam ininya gitu. Nah itu, jadi hal-hal kayak gitu tuh yang gitu. Makanya kayak Cing Abdel, waktu kita ketemu kemarin, Cing Abdel bilang, Gilbas luar biasa di sana. Bilang, ya itulah, luar biasa emang. Dua kota itu yang luar biasa emang. Gokil dia. Gokil. Iya. Tapi kalau ada mau rating-ratingan jamaah, Winggo nomor 1. Nomor 1 ya? Nomor 1 Winggo udah. Jamaah Al-Falapa iya. Iya, dia nomor 1 itu. Dari segi apapun, ibadah dia nomor 1. Kayaknya cuma sekali deh, seingat gue, cuma sekali dia malam di hotel. Sekali atau 2 kali lah paling banyak. Selebihnya dia kayak jam 1, jam 2 dia pergi ke Ke masjid. Ke masjid. Luar biasa. Bahkan di Mekah yang orang pada males, Dur. Dia tiap hari. Keren. Dia tiap hari. Di Mekah kan ada orang ya yang di tempat ini, Pak Wagino namanya nih. Lucu orangnya. Pak Wagino, dia memang beda aja ya. Mekah sama Madinah ya. Dia di Madinah setiap hari tahajud. Sendirian, berdua lah sama temennya. Sama Pak Saripudin, mertuanya Ajay. Setiap malam dia tahajud. Dari pertama nyampe... Pak Wagino mertuanya siapa? Nggak ada, mertua menantunya aja dia. Ya. Nggak ada orang. Pak Wagino adalah security di Napocut. Napocut itu apa? Napocut itu perusahaan hijab yang selalu memberangkatkan karyawannya setiap tahun minimal 7 orang. Alhamdulillah. Keren Napocut. Napocut keren. Oh, berarti kayak Rabani gitu? Iya, model-model kayak gitu. Oke. Berangkat terus dia setiap malam. Nah. Berangkat jam 2 malam. Pak Wagino sama Pak Sarifudin? Iya. Berdua tuh. Berani aja dia ini. Apa namanya? Ke Nabawi. Karena tempatnya enak. Gampang. Kalau ini gitu ya. Dekat. Di Mekah dia takut, Dur. Ngeliat begitu banyak orang. Lihat orang banyak gitu. Pak Wagino minta temenin dia sama si Winggo. Enggak, ini pergi aja kalau ini sendiri ke sini, ntar pulangnya ke sini lihat ada WC segini tinggal ini. Enggak, saya takut nyasar. Saking ramenya. Iya. Dan nggak pernah sepinya kan? Betul. Mau kapan aja itu, ya rame aja udah terus si Masjidil Haram itu. Ya. Kalau Nabawi ada sepinya. Ya. Dia sampai nggak berani gitu. Nah, Winggo tiap hari kalau di ini, kalau di Mekah, mengejar Hajar Aswad. Di kesempatan ketiga, malam ketiga dia baru dapat Hajar Aswad. Luar biasa Winggo. Nomor 1 loh Winggo, bener loh. Saya sampai saat ini sudah dua kali saya umroh. Belum berani saya mencoba Hajar Aswad. Hajar Aswad ya. Karena saya baru mendekat aja, saya bilang, wih, terlalu berisiko. Terlalu berisiko ini. Padahal saya lewat aja lah. Padahal si Mutofe baru cerita beberapa hari yang lalu ada yang meninggal, orang keinjak-injak. Kesian. Di itu. Winggo berani itu anaknya. Emang orang Citayam. Iya. Gokil. Semangat Depok. Iya, semangatnya. Orang Depok emang. Semangatnya luar biasa dia, benar.
Setiap malam tuh kayak begitu kan. Rame terus kan, Dur. Kalau Mekah nggak pernah sepinya. Iya, nggak ada sepinya. Karena orang datang umroh, datang jam segini, umroh jam segitu. 24 jam orang umroh itu. Nggak ada sepinya. 24 jam, nggak ada sepinya itu. Iya. Gokil. Gokil, luar biasa emang. Iya. Semangat. Terutama orang yang kan bener kadang nenek-nenek yang kita kayak anggap ini kuat nggak ya dia? Kuat semua, Dur. Ada yang pakai tongkat. Yang gue ini kuat nggak nih orang yang pakai tongkat dari Cengkareng udah bawa tongkat gitu kan? Kuat aja. Ini, oh ya kami itu yang ini. lo jagain Pak apa? Pak Mat Soleh. Pak Mat Soleh kuat ya? Wah, kuat banget. Saya tuh Pak Mat Soleh itu sebenarnya bukan kekurangan, lebih ke kekhawatiran kami itu karena beliau tuh nggak tahu cara pegang HP, nggak tahu cara menggunakan HP. Ada juga di tempat gue juga ada itu ya. Jadi beliau tuh memang sudah anaknya tuh DM saya sendiri, nge-DM, Bang, tolong banget ini saya titipin bapak saya bilang, insya Allah saya jagain deh. Makanya saya kemudian ngomong ke teman saya 2 orang, si Anggi sama saya bilang, kalian, saya kan juga nggak terlalu tahu nih persiapannya apa segala macam. Untuk yang di sana saya kan kurang tahu. Jadi saya fokus jagain ini aja ya. Soalnya ini dititipin nih. Ya nggak apa-apa. Dur, lu jagain itu aja. Pak Mat Soleh aja. Jadi lebih ke situnya saya itu. Lebih ke, Pak, ntar pokoknya berdesak-desakan kayak apapun. Jangan pernah lepas tangan saya. Atau Bapak pegang tas saya. Pokoknya jangan pernah lepas gitu. Ikutin aja saya kemana gitu. Kalaupun kita terpisah, kita berdua sendiri terpisah dari rombongan. Nggak masalah, nggak usah takut. Ada saya, insya Allah. Ntar kita akan ketemu lagi gitu. Pokoknya yang Bapak lihat saya aja gitu. Dia bilang iya gitu. Nah, jadi kalau dari segi fisik saya nggak ragu sama sekali, Cing. Beliau itu maksudnya petani. Tiap hari kerja di ladang, Cing. Kuat jadi fisiknya. Wah, udahlah, dengan saya beliau lebih kuat itu. Maksudnya saya kalau masalah ibadah fisiknya, saya pegang Pak Mat Soleh untuk dari semua jamaah yang ada ya, Pak Mat Soleh nomor 1. Kalau masalah fisiknya ya. Ya, tapi kalau masalah pengetahuan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, nah ini yang memang butuh bimbingan beliau. Jadi itu, jadi Pak Mat Soleh itu memang luar biasa. Jadi saya itu sampai yang kayak ada momen-momen saya kebelet atau saya batal wudhu gitu. Ke tempat wudhu tuh kan ramenya minta ampun kan. Beliau tuh ikut sama saya aja terus pokoknya. Beliau tuh nggak mau ikut yang lain pokoknya, sama saya aja. Memang luar biasa juga beliau. Jadi terus saya bilang, Pak, Bapak mau ini juga nggak? Mau buang air juga nggak? Sekalian aja kita. Oh mau, kata dia. Nah kan, begitu masuk kan, WC banyak. Iya. Ya kan, nggak mungkin dong satu WC kita berdua. Akhirnya saya bilang, Pak, ini tempat kita ya, berpisah ini tempat kita ketemu ya. Jadi, pokoknya kalau Bapak udah selesai, Bapak berdiri aja di sini. Tunggu aja di sini. Jangan kemana-mana. Pokoknya sampai saya ada. Entah mau lamanya lama banget. Pokoknya Bapak tunggu aja di sini. Jangan kemana-mana ya. Siap dia. Oke. Bisa kita set. Oh, waktu itu bertiga sama adik Arkiang juga. Udah. Set. Nah, waktu saya buang air. Waktu buang air kecil. Sakit perut, Cing. Lanjutlah saya. Lanjut. Tapi dalam hati saya udah was-was tuh. Ini kelamaan saya ini. Pak Mat Soleh di mana ini? Iya, saya kan beliau kencing doang. Saya bilang, aduh gimana ya? Ayo saya coba cepet-cepetin tuh. Cepet. Gak bisa juga. Saya kan, problem saya di situ kan. Problem saya itu berak lama. Jadi saya bilang, ya aduh. Begitu sudah tuntas, selesai segala macam, saya wudhu, saya keluar, beliau masih di situ, Cing. Berdiri, nunggu di situ. Saya lihat wajahnya beliau tuh, air wudhunya sampai kering. Udah kering. Saya bilang, Pak, maaf banget Pak ya. Oh nggak apa-apa Mas Abdur, nggak apa-apa, saya tunggu kok. Pokoknya Mas Abdur suruh saya tunggu. Terus saya tanya, adik Arki yang mana? Oh nggak tahu saya. Oh ya udah, biarin aja, kita jalan kami. Saya jalan, sholat subuh, terus balik ke hotel. Pagi-pagi baru saya dengar adik Arki yang nyasar. Maksud saya bilang,
kok bisa kau yang nyasar sih? Maksudnya, kau tuh anak muda loh. Gampang kau bisa lihat-lihat ini tanda-tanda, sain-sain ini kau bisa baca. Kau anak pesantren juga itu huruf-huruf Arab kau bisa baca lah itu artinya apa segala macam. Belok mana, kau bisa kau yang tersesat. Iya saya. Ini di mana, Mekah? Di Mekah. Kalau di Masjid Nabawi kayaknya jarang orang tersesat. Di Mekah dia tersesat. Pokoknya dari WC 4 ya, yang WC 4 yang rame itu, yang dekat perpustakaan. Nah kami itu di situ tuh, di WC situ tuh. Nah terus kan pulang kan ke Elafkina tuh agak ke sana dikit. Nah itu dia ada Arki yang nyasar. Tapi yang saya salut juga ya, kami Rehab kemarin itu kami menyelamatkan 3 jamaah nyasar. Dari travel lain? Dari travel lain. Entah bagaimana memang takdirnya Allah begitu ya. 3-tiganya itu nyasarnya ke kami terus. Yang satu di Madinah, di Masjid Nabawi. Pagi-pagi. Jadi kami tunggu syuruk. Habis tunggu syuruk kami briefing karena siangnya mau ke Mekah. Jadi briefing untuk ya manasik terakhir lah, untuk kasih tahu apa-apa aja ini, untuk mengingatkan kembali segala macam. Ada bapak-bapak satu datang gabung terus bingung dia hotelnya apa segala macam. Nah, ini jadi pembelajaran sebenarnya. Tidak semua travel itu mereka tuh mencetak kartu sesuai SOP yang diberikan pemerintah. Itulah masalahnya tuh. Kan kalau di SOP sesuai pemerintah ya, itu kan jelas tuh ada foto, ada nama mutawif, ada nomor HP, ada nama hotel di Mekah, ada nama hotel di Madinah, gitu. Betul. Nah bapak ini itu cuman foto nama, nggak ada apa-apa lagi. Saya bilang ya Allahu Akbar, ini kok bisa travel bikin kayak gini sih gitu kan, kasihan ini orang kalau hilang, orang mau hubunginya gimana gitu. Jadi bingung lah. Jadi akhirnya si Anggi itu yang ngurusin tuh, teman saya itu. Jadi karena saya harus jaga Pak Mat Soleh, Cahya harus manasik ulang, Anggi lah yang kelalang keliling berbekal dari ingatannya beliau itu, ingatan bapak itu tuh. Kelalang. Jadi terus beliau pakai batik kan. Jadi Anggi tuh nyari batik yang sama, sampai googling ini batik apa segala macam, siapa tahu pakai Google Picture bisa ketemu gitu foto dari mungkin di foto-foto sebelumnya jamaah-jamaah di angkatan-angkatan sebelumnya, jadi bisa ketahuan ini nama travel apa gitu apa segala macam. Akhirnya ketemu lah dari Google itu. Enggak. Ketemu hotelnya. Begitu lewat di salah satu ini terus bapaknya bilang, oh ini nih, ini hotel saya gitu. Baru Anggi antar masuk, ternyata di situ lah. Lagi cariin nggak dia? Nggak dicariin. Belum pada sadar kalau dia hilang. Yang paling epic yang di Mekah, Cing. Wah, yang di Mekah tuh kasihan sekali. Yang di Mekah tuh 2 orang. Yang kalau yang ibu-ibu itu agak cenderung mudah karena dia ketemu saya sama Pak Mat Soleh. Beliau itu ibu-ibu mungkin umur 50-an, masih sehat lah. Masih cukup muda. Beliau itu permasalahan cuman nggak punya kuota. Jadi beliau nggak bisa hubungin mutawifnya. Tapi si skopatuhnya itu sesuai SOP. SOP segala macam. Beliau cuman lupa jalan ke hotel. Terus beliau juga sinyalnya tidak ada. Ya, paketnya tidak ada. Jadi saya tethering. Kemudian saya buka Google Map. Udah ketahuan, oh hotelnya di situ, Bu. Ini Ibu jalan gini. Kemudian beliau fotoin. Udah, beliau jalan. Pulang. Aman itu cukup aman. Nah yang paling epic itu ada bapak-bapak dari nama desanya tuh saya lupa, tapi di Tangerang sana lah. Kami lagi sarapan di hotel Elafkina nih, lagi sarapan. Tiba-tiba ada bapak-bapak mungkin umur 50-an, masih cukup muda. Muda lah. Enggak 50-an juga, 40-an kayaknya. Muda banget. Iya, mungkin 40-an bapak-bapak ini. Datang,
membawa satu bapak yang umur mungkin 70-an. Mas Soleh? Bukan, bukan Pak Soleh. Saya lupa juga namanya Pak siapa ini. Taruhlah Pak Fikri, taruhlah ya. Iya. Dia bawa datang ini Pak Ustadz Fikri. gue tuh. Ustadz Fikri. Kita ganti aja. Nah. Pak Tono. Oke. Nggak ada kan? Nggak ada. Pak Tono nih, dia bawa datang ini Pak Tono ini. Terus dia bilang, di sini bukan Pak. Oh, bukan. Pak Tono ini kayak orang kayak Linglung. linglung gitu. Oh, bukan gitu. Terus datanglah ke kami. Kami lagi duduk lagi sarapan, datang. Pagi nih. Pagi. Mas, tolong Mas, ini Bapak ini nyasar gitu. Waktu saya tanya hotelnya apa, dia bilang Elaf gitu. Lantai 11. Cuman saya tadi udah ke lantai 11, saya ketok sebuah kamar. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Bapak ini. Boleh nggak saya titip ke Mas di sini? Soalnya saya jam 8 ini udah balik, mau ke Jeddah. Oh gitu. Oh iya deh Pak. Akhirnya bapaknya titip lah si Pak Tono ini. Kami tanyalah Pak Tono ini, Pak, Bapak itu gimana awal mula bisa sampai sini? Jadi beliau itu waktu subuh beliau nggak ikutan karena badan meriang. Jadi beliau nggak ikutan subuhan. Beliau subuh di hotel. Teman-temannya belum pada pulang. Nah beliau ngerasa badannya terlalu meriang nih. Beliau pengen minum obat. Beliau turun dari hotelnya ceritanya. Dari lantai 11 ini dia bilang. Turun ke bawah, niatnya mau cari obat. Nyasar deh. Tiba-tiba ketemulah bapak yang tadi itu. Si bapak itu tadi tanya, Bapak hotelnya di mana gitu-gitu. Dia nggak pakai sandal sih. Nggak pakai sandal ini gitu-gitu. Bapak hotelnya di mana? Elaf gitu. Diantar ke Elaf Kindah. Setelah kami pikir-pikir, ini bukan hotel Elaf Kindah. Dia tuh macam Elaf tuh macam bahasa Sundanya lupa. Hilaf. Tapi kayak beliau tuh karena linglung, ngomongnya tuh jadi kayak Elaf gitu. Tong hilap. Hilap. Jangan lupa ya, tong hilap. Hilap tuh lupa kan? Bahasa iya. Sundanya kan? Nah, itu. Jadi beliau itu ketika ditanya hotelnya apa? Hilap. Si bapak yang mau pulang ini menganggap kayak, oh Elaf Kindah nih. Dibawa ke Elaf Kindah. Jadi makin jauh lah dari hotel yang sebenarnya kan? Kami bilang, bapak ini dia mau pulang ke Indonesia. Malah bawa datang. Kita bilang, tapi akhirnya bilang, nggak apa-apa. Untung dia pakai ini nggak? Nggak pakai, Cing. Dia nggak bawa apa-apa sama sekali. Sandal aja nggak bawa. Kami mikir kayak, terus beliau tuh linglung. Maksudnya kayak orang kena dendam gitu. Jadi kayak kena Rahman. Ya betul. Akhirnya kami bilang, oh udah Pak, nggak apa-apa. Bapak di sini aja dulu. Kami yang insya Allah kami urus, kami atur gitu. Ini kan lumayan lah, muda-muda ini yang lagi di meja ini. Masing-masing mengeluarkan pendapatnya, bagaimana cara kemampuan masing-masing ya. Mulai beliau pakai batiknya di foto, dicari ke Google Picture, apa segala macam. Kita coba tanya, punya anak, punya istri, siapa? Anaknya namanya siapa? Kita cari nama lengkap anaknya itu di Facebook, di Instagram, di apa. Enggak ketemu. Ada nama keluar, ini bukan anaknya Bapak. Bukan. Saya bilang, anaknya nggak main sosmed ya. Atau mungkin main sosmed tapi namanya nggak pakai nama asli. Kita cari, segala macam kita cari tahu pokoknya. Cari tahu. Nggak dapat. Kita tanya nama mutawifnya siapa, beliau juga nggak tahu namanya siapa. Tanya apapun pokoknya nggak tahu. Dia cuma tahu, dia tahu nama desanya apa, nama lurahnya siapa dia tahu. Jadi kita tanya desanya di Tiga Raksa sana, nama desanya kecamatan Tiga Raksa, desanya desa apa gitu. Kemudian nama desa apa gitu. Kemudian kepala desanya dia tahu namanya siapa. Ada teman-teman yang cari, Bang ini ada nih Instagramnya Sescam, sekretaris kecamatannya Tiga Raksa, baru aja posting Maulid Nabi.
Baru aja semenit atau 5 menit yang lalu posting Maulid Nabi. Saya langsung DM. Ini tolong, ini ada minta nomor kepala desa ini dong, ini warganya ada yang nyasar di Mekah, tolong, gitu-gitu. Nggak dibalas-balas sih. Baru saya sadar, ini kayaknya message saya masuk di message request kayaknya. Iya. Dia nggak buka ini. Wah, udah nggak ada harapan ini. Apa ya, gimana ini? Akhirnya Cahya kan bekerja di salah satu kantor yang mempunyai data-data penduduk lah. Beliau buka lah di situ. Buka nama desa ini. Ada nggak warga-warga, data-data warga-warga desa di situ. Ketemulah ada data warga desa di situ. Ditelepon aja sama Cahya ini. Salah satu warga desa di situ. Ditelepon aja. Halo Pak, betul ini Bapak ini gitu. Iya betul. Siapa ya? Ini kami dari Mekah, gini. Bapak kenal Pak Tono nggak? Oh iya kenal, beliau lagi umroh, itu tetangga saya katanya. Nah pas ini tolong Pak Tono nyasar ini di Mekah. Bapak bisa nggak hubungin keluarganya biar kami tahu, kami tanya masalah ini travelnya apa gitu-gitu. Cuma bapaknya bingung. Sebentar Pak, sebelum itu kok Bapak bisa tahu nomor saya dari mana? Terus kata saya, udah Pak pokoknya Bapak nggak perlu tahu dari mana, pokoknya Bapak minta tolong kami ke rumahnya Pak Tono. Ke sana lah dia. Oke, nggak usah dimatiin Pak, ini saya naik motor langsung. Dia naik motor ke sana ke rumahnya. Iya, maksudnya kan kalau di Arab itu jam 8 mungkin siang ya di sini ya, sekitar duhur kali ya. Dia ke sana ke rumahnya Pak Tono, kasih itu HP ke anaknya, ngobrol nih Pak Tono sama anaknya. Berduanya, anaknya nangis, Pak Tononya nangis. Terenyuh lah kami di situ kayak kasihan. Akhirnya baru kita ngobrol ke anaknya, ini siapa nama travelnya, mutawifnya siapa? Baru dikasih lah anaknya itu. Baru kita telepon mutawifnya ininya. Itu orang-orangnya juga lagi pada cari bapak ini. Hilang. Cari, akhirnya kami bilang, udah Pak, Bapak ke kamar kami aja dulu, kami tawarin makan, beliau nggak mau. Jadi kami, oh ya udah ke kamar aja dulu Pak. Bawalah ke kamar. Di kamar kan kami sering tuh bawa datang buah apa segala macam itu kan. Di situ beliau makan. Habis lagi, saya bilang, wih kasihan beliau ini lapar. Cuman tadi di bawah itu saking paniknya beliau udah nggak inget laparnya gitu. Beliau makan apa segala macam. Udah, terus Cahya dapat kabar, udah nih Mutawif dan rombongan udah di depan Elaf Kinda mau jemput beliau. Akhirnya diantar sama Cahya ke bawah. Begitu ketemu si Mutawifnya nangis, rombongannya nangis, bapaknya juga nangis. Pikir hilang bapak ini. Udahlah pelukan mereka, minta terima kasih apa segala, udahlah pulang. Beliau yang awal nggak pakai sandal, pakai sandalnya Pak Zafran, ada namanya jamaah kami gitu. Sampai dikasih sama Pak Zafran, ini pakai sandal saya Pak ini. Udahlah pulang lah beliau. Udah nih. Saya pikir udah selesai cing. Udah, alhamdulillah udah. Pulanglah kami. Pulang. Waktu pulang itu kan kami transit Qatar. Qatar Airways transit Qatar, ganti Garuda. Ternyata. Jadi entah bagaimana, sebenarnya tiketnya kami Qatar semua gitu. Cuma entah bagaimana dioper ke Garuda. Ya memang udah. Begitu. Ya, bisa. Iya, ya udah. Code share namanya. Iya. Kami naiklah Garuda. Garuda. Saya duduk di tengah, cing. Jadi di tengah kan 3 row kan? 3-3-3. Iya, iya ya. 3-4-3. 3-4-3 ya? Iya, 3-4-3. Nah, saya yang di empatnya nih, yang di bagian row tengah. Paling ujung. Saya duduk. Set. Duduk, ada bapak-bapak satu di sini. 2-0 di sini, belum ada yang ngisi. Belum keisi. Jadi saya masih duduk santai. Ini jam 1 malam nih, kita di Qatar. Duduk. Tiba-tiba saya lihat kayak nggak asing. Saya lihat Pak Tono ini datang sih, duduk di sebelah sini. Terus saya bilang, Pak, dia kayak nggak inget. Pak, Bapak kayak ingat saya? Siapa ya? Pak, Bapak saya bawa ke kamar, Bapak hilang di Mekah, itu saya yang cari.
Kok bisa Bapak lupa saya sih? Hilap juga. Saya hilap. Bapak hilang di Mekah, kami yang ngurus. Ini kami nih. Ini yang jamaah hilap ini. Kami yang ngurus. Kok Bapak bisa lupa kami? Dia lupa sih. Emang udah lupa berarti ya? Kasihan. Iya. Itu jamaah-jamaahnya beliau yang lain, maksudnya yang batiknya sama kayak mereka tuh. Itu mereka juga ketawa gitu saya waktu ngomong gitu. Jadi saya, Pak Tono kok bisa lupa kami? Itu Pak Japrat itu sandalnya yang kasih ke Bapak itu loh. Kok Bapak lupa? Yang Bapak pakai nih. Beliau bisa lupa gitu, kesian. Nah, maksud saya tuh kadang tuh, maksudnya memang ada travel itu yang jamaahnya banyak. Taruhlah 40, sekali berangkat 50. Abu Taufnya 1 doang. Itu tuh memang riskan yang gitu-gitu tuh. Betul. Kayaknya nggak cukup satu ini untuk menghandle 40 orang, nggak cukup. Betul, apalagi kalau yang 50-an ke atas secara komposisinya lebih banyak. Iya. Itu emang setengah mati emang. Betul. Iya. Untuk ngurus jamaah segitu banyak ya. Iya. Udah 60 menit. Hah? Baru rihlab. Baru umroh Baru itu. umroh. Belum saya ceritain kejadian-kejadiannya Adi Arkiang. Saya mau pukul dia di sana, Cing, sumpah. Orang itu saya mau pukul, sumpah. Dia pasti cerita di mana-mana pasti keren-kerennya dia pasti. Manusia itu benar-benar. Iya. Ya udah di episode berikutnya. Boleh Berikutnya. deh. Ya. Boleh deh. Nama juga update kehidupan ya. Iya, Oke. kehidupan ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tiket Linmas Efran di 56. motik.com, Ya, motik.com. motikdong.com. Motikdong.com, ya. So siang masih ada tanggal 6 Desember 2025 di iNews Tower MNC Concert Hall. MNC Conference Hall. Conference Hall, ya. Gitu deh teman-teman. Yang mau umroh di Januari? Umroh di Januari, Rihlab membuka lagi untuk paket light seharga 28,3 juta teman-teman. Insya Allah saya juga yang bergabung, insya Allah. Insya Allah itu kan kita nggak tahu umur, kita nggak tahu ini. Tapi insya Allah kalau lancar segala macam tidak ada halangan, saya juga yang ngantar teman-teman. Mantap. Jadi untuk Rihlab gelombang kedua. Terima kasih banyak. Saya Abdul Arsad pamit, Cing Abdul juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panas.